Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang hukum kekalahan momentum linier dan tumbukan. Apa itu hukum kekalahan momentum? Tentu ini ada hubungannya dengan pembahasan sebelumnya, yaitu tentang momentum dan impuls. Kemudian apa itu tumbukan? Tumbukan ini sama dengan tabrakan. Oke, kalau begitu langsung saja kita ke pembahasannya ya. Silakan disimak. Nah, jadi gini nih, hukum kekalahan momentum bilang gini, di dalam peristiwa tumbukan, momentum total sistem sesaat sebelum tumbukan sama dengan momentum total sistem sesaat sesudah tumbukan. Hal ini terjadi asalkan tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem. Ya, jadi apa itu sistem? Sistem ini maksudnya begini, yang namanya tumbukan atau tabrakan tentu biasanya terjadi minimal pada dua buah benda, ya, akan disebut sebagai sistem. Jadi momentum total itu ya momentum yang dimiliki oleh benda yang satu berinteraksi dengan momentum yang dimiliki oleh benda kedua, seperti itu ya. Oke, misalnya begini, ada benda satu punya massa M1, kemudian benda 2 punya massa M2. Keduanya kita gerakkan nih, sehingga benda 1 memiliki kecepatan V1, sedangkan benda 2 punya kecepatan V2. Nah, kalau ini terjadi sebelum tumbukan, maka M1 dikali V1 itu pasti momentum benda ke-1 sebelum tumbukan. Sedangkan M2 dikalikan V2 itu adalah momentum benda kedua sebelum tumbukan, sehingga sistem memiliki momentum total sebelum tumbukan, yaitu P total sama dengan M1 V1 ditambah M2 dikalikan V2. Nah, kemudian setelah terjadi tabrakan atau tumbukan, maka kedua benda bergerak dengan kecepatannya masing-masing. Misalnya benda 1 punya kecepatan V1 aksen, tanda aksen itu menunjukkan terjadi setelah tabrakan atau tumbukan. Demikian juga benda kedua punya kecepatan V2 aksen. Maka momentum total sistem atau kedua benda ini ya setelah terjadinya tumbukan adalah P total sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen. Sehingga secara matematis, hukum kekalahan momentum linier ditulis dengan P total, yaitu momentum total sebelum tumbukan, sama dengan P aksen total, yaitu momentum total setelah tumbukan. Atau kalau diturunkan lagi menjadi M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Sekali lagi ingat, hukum ini berlaku atau persamaan ini berlaku jika tidak ada gaya luar yang mengganggu atau bekerja pada sistem. Contoh gaya luarnya apa? Yaitu gaya gesek. Jadi maksudnya begini, ketika terjadi tabrakan atau tumbukan, persamaan atau hukum ini akan berlaku jika bisa kita anggap gaya gesek itu tidak ada atau diabaikan. Nah, hukum ini selain pada tumbukan atau tabrakan, dia juga berlaku untuk sejumlah peristiwa. Di antaranya, senapan yang menembakkan peluru atau pistol ya. Kenapa? Kalau kita perhatikan ya, senapan atau pistol yang menembakkan peluru itu, dia kan ketika menembakkan pelurunya tertembak ke depan, kemudian pistolnya atau senapannya akan terdorong ke belakang. Maka dalam hal ini berlakulah dia hukum kekekalan momentum linier juga. Kemudian peristiwa lainnya adalah ledakan bom. Kenapa ledakan bom? Ya, pada bom itu kan mula-mula kan bentuknya utuh. Ketika bomnya sudah meledak, maka bom yang tadi utuh satu buah itu dia akan pecah menjadi beberapa bagian yang lebih kecil. Kemudian contoh peristiwa lainnya adalah nelayan yang melompat dari perahu. Ini adalah salah satu kasus yang sering muncul di soal-soal ujian nasional. Nanti akan lebih jelas kita bahas dalam contoh soal yang berkaitan dengan nelayan melompat ini ya. Nah, untuk tumbukan ya kita akan pelajari lebih lanjut lagi tentang jenis-jenis tumbukan atau tabrakan. Ada jenis apa aja sih? Kalau kita perhatikan diantaranya adalah tumbukan tak lenting sama sekali,
tumbukan lenting sempurna dan tumbukan lenting sebagian. Mari kita bahas lebih lanjut. Nah, untuk jenis tumbukan yang pertama kita punya namanya tumbukan lenting sempurna, ya. Untuk tumbukan ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Tapi pada umumnya ya, semua jenis tumbukan itu memenuhi hukum kekekalan momentum. Sekali lagi dengan catatan, tidak ada gaya luar yang mengganggu sistem atau dua buah benda yang berinteraksi. Oke, tumbukan lenting sempurna yang pertama, jelas ya, akan berlaku hukum kekekalan momentum, sehingga berlaku persamaan M1 V1 ditambah M2 V2 ya, sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Syarat yang kedua pada sistem, energi kinetik total sebelum dan sesudah tumbukan adalah tetap, sehingga berlaku EK1 ditambah EK2 ya, ini adalah energi kinetik yang dimiliki oleh kedua benda sebelum tumbukan sama dengan EK1 aksen ditambah EK2 aksen, yaitu energi kinetik yang dimiliki oleh kedua benda setelah tumbukan. Atau kalau saya turunkan lagi rumus energi kinetik itu kan setengah M1 V1 kuadrat dan seterusnya. Nah, ini syarat berikutnya yang tampak secara fisik ya, bahwa untuk tumbukan lenting sempurna sebelum dan sudah tumbukan itu kedua benda saling lepas atau terpisah, dan biasanya massa kedua benda identik ya, M1 sama dengan M2. Nah, ini sebelum tumbukan ini saling lepas, dan ketika setelah tumbukan, nah mereka juga saling lepas. Seperti itu ya. Kemudian E-nya sama dengan 1. Apa itu E? Yaitu koefisien restitusi. Nah, udah. Apa lagi nih ya koefisien restitusi? Koefisien restitusi atau dilambangkan dengan E adalah tingkat kelentingan suatu benda atau kemampuan benda itu untuk memantul. Secara matematis dirumuskan E sama dengan minus V1 aksen dikurang V2 aksen, atau selisih kecepatan kedua benda sebelum tumbukan dibagi dengan V1 dikurang V2, atau selisih kecepatan kedua benda sebelum tumbukan. Yang kedua adalah tumbukan tak lenting sama sekali ya. Jadi kalau ada yang nanya kan lenting itu apa sih? Tadi disebutkan ya, lenting itu memantul. Ya, memantul. Jadi kalau tidak lenting berarti tidak memantul. Syarat yang berlaku apa? Jelas, pertama, tetap berlaku hukum kekekalan momentum, sehingga masih berlaku M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Akan tetapi syarat yang kedua, nah beda nih dengan yang sebelumnya. Pada sistem energi kinetik total sebelum dan sesudah tumbukan tidak tetap, sehingga persamaan yang tadi tidak berlaku ya. EK1 tambah EK2 dan seterusnya itu tidak berlaku. Secara fisik atau secara kasat mata, tumbukan ini ketika sesudah tumbukan atau setelah tabrakan, maka kedua benda akan saling menempel, sehingga kecepatan kedua tumbukan adalah sama. Bisa dipahami ya? Sebelum tumbukan mereka terpisah, punya kecepatan masing-masing nih, tapi setelah tumbukan mereka menempel. Karena menempel akhirnya bergerak berbarengan, sehingga kecepatan setelah tumbukan pasti sama dong ya. V1 aksen sama dengan V2 aksen atau sama dengan V aksen saja milik mereka berdua, sehingga persamaan hukum kekekalan momentum ini akan menjadi seperti ini. Setelah tumbukannya adalah M1 ditambah M2 dikalikan V aksen. Jika diperhatikan, kenapa ditambah M1 tambah M2? Ya jelas, karena kedua benda setelah tumbukan dia saling menempel, sehingga masanya menjadi massa gabungan. Untuk nilai koefisien restitusi tumbukan tak lenting sama sekali, E sama dengan 0. Artinya pada tumbukan ini memang tidak
tidak ada yang memantul. Yang berikutnya adalah tumbukan lenting sebagian. Untuk tumbukan lenting sebagian, dua syaratnya sama, mirip dengan tumbukan tak lenting sama sekali, yaitu masih berlaku hukum kekekalan momentum, ya. Kemudian yang kedua, dia tidak berlaku energi kinetik total sebelum dan sesudah tumbukan tetap, atau dengan kata lain, EK total sebelum dan sesudah tumbukan tidak tetap, ya. Kenapa tidak tetap? Karena dia berkurang, gitu ya. Nah, kemudian dua benda sebelum atau sesudah tumbukan saling lepas. Untuk nilai koefisien restitusinya, dia berada di antara angka 0 dan 1. Jadi lebih dari 0, kurang dari 1. Misalnya E sama dengan 0, berapa, seperti itu ya. Contohnya nih, ada sebuah bola basket. Bola basket ini kalau saya jatuhkan, maka dia akan memantul, kan ya. Mula-mula dia punya ketinggian H1. Kemudian saya jatuhkan, maka dia punya kecepatan V1. Ketika hampir menyentuh tanah tadi, V1 bertanda positif. Ketika sudah numbuk tanah, kemudian dia berbalik ke atas, maka menjadi V1 aksen yang bertanda negatif. Kenapa negatif? Karena dia berlawanan dengan percepatan gravitasi, ya, berlawan arah. Dan setelah terjadi tumbukan, maka dia memiliki ketinggian H2. Seperti itu ya. Nah, E-nya sama dengan min V1 aksen per V1. Ingat, tanda aksen ini berarti kecepatan setelah tumbukan. V1-nya kecepatan sebelum tumbukan. Bertumbukan dengan siapa? Kan katanya kan minimal dua benda kalau tumbukan. Ya jelas, benda kesatunya adalah bola itu sendiri, sedangkan benda keduanya adalah lantai. Lantai ini kan tidak bergerak, baik sesudah ataupun sebelum tumbukan. Jadi nilai kecepatannya 0, maka yang punya kecepatan hanya satu benda ini saja, yaitu si bola. Nah, kalau kita perhatikan, V1 aksen ini kan kurang dari V1. Kecepatan akhir pasti lebih kecil dari kecepatan sebelum tumbukan. Sehingga kalau kecil dibagikan besar, nilainya pasti 0, tuh, ya. Maka jelas ya, nilai koefisien restitusi untuk tumbukan lenting sebagian berada di antara 0 dan 1. Atau kalau tidak menggunakan kecepatan, kita juga bisa menggunakan rumus ketinggian, ya. Sama juga, H2 lebih kecil dari H1. Kecil dibagi besar, maka nilainya pasti 0, sekian. Seperti itu ya. Dapat dari mana H ini? Sebenarnya V ini kan kalau saya saya turunkan lagi, ini menjadi rumus kecepatan gerak jatuh bebas atau GJB. Yang rumusnya itu V sama dengan akar 2GH. Sekarang waktunya adalah pembahasan soal. Oh iya, tapi sebelum itu ya, sebelum kita membahas soalnya, saya ingin mengklarifikasi sedikit. Di video sebelumnya saya menjelaskan tentang pengertian momentum, bahwa momentum itu adalah tingkat kesukaran untuk memberhentikan benda yang sedang bergerak atau menggerakkan benda yang sedang diam. Nah, saya sadar ada kekeliruan di situ. Jadi seharusnya momentum itu hanya dimiliki oleh benda yang bergerak. Kenapa? Karena rumus momentum sendiri adalah massa dikali kecepatan. Tidak ada kecepatan, maka otomatis tidak ada momentum. Maka definisi momentum adalah tingkat kesukaran untuk memberhentikan benda yang sedang bergerak saja. Seperti itu ya. Oke, langsung saja kita bahas soal yang pertama. Seorang nelayan meloncat ke utara dengan kecepatan 5 meter per sekon dari perahu yang diam. Jika massa perahu dan massa nelayan masing-masing 200 kg dan 50 kg, maka kecepatan perahu pada saat nelayan tersebut meloncat adalah, nah ini yang saya sebutkan sebelumnya tadi, bahwa hukum kekekalan momentum salah satunya berlaku pada kasus nelayan yang meloncat dari perahu. Kenapa? Di situ kan ada dua benda ya. Benda pertama nelayan itu sendiri, kemudian benda kedua adalah perahu ya. Jadi
sebelum dan sesudah tumbukannya itu bisa dianggap sebelum dan sesudah nelayan meloncat. Data yang kita punya, pertama massa perahu 200 kg, kemudian massa nelayan 50 kg. Apalagi ya kira-kira? Nah, V aksen nelayan sama dengan 5 meter per sekon. Artinya 5 meter per sekon ini adalah kecepatan yang dimiliki oleh nelayan setelah meloncat atau ketika meloncat nih ya kan, kalimatnya meloncat ke utara 5 meter per sekon. Sedangkan perahunya diam. Mula-mula perahu diam. Jadi kalau perahunya diam, nelayan mula-mula juga pasti diam dong sebelum dia meloncat. Jadi kecepatan sebelum ada loncatan VP perahu ya sama dengan V nelayan sama dengan 0. Nah, ketika meloncat coba perhatikan. Ya, logikanya begitu ya. Ketika nelayannya dia meloncat ke depan, maka kita anggap itu sebagai arah positif, maka perahu akan terdorong ke belakang akibat hentakan dari kaki nelayan, sehingga perahu memiliki kecepatan V aksen perahu yang bertanda negatif. Seharusnya negatif. Seperti itu ya. Nanti kita akan cari. Oke, ini penyelesaiannya. Berlaku hukum kekekalan momentum. MP VP tambah MN VN sama dengan MP VP aksen ditambah MN VN aksen. Yang sebelumnya kan 0 jelas ya. Kenapa VP sama dengan VN sama dengan 0? 0 mau dikalikan dengan massanya berapapun hasilnya pasti 0 ya kan? Sama dengan MP-nya 200, VP aksennya kita cari ditambah MN-nya 50, V aksennya adalah V aksen N-nya ya adalah 5. Nelayan tadi kan langsung saja ya, 0 tambah 0 kan 0 nih, jadi langsung saja 200 VP aksennya saya pindahkan ke ruas kiri, maka dia menjadi bertanda negatif. Sedangkan yang sebelah kanan 50 dikali 5 dapat 250. Langsung saja diturunkan secara matematis, VP aksen sama dengan negatif 250 dibagi 200, maka jawabannya adalah negatif 1,25 meter per sekon. Kecepatan yang dimiliki oleh perahu ketika nelayannya meloncat. Jelas ya, tandanya negatif karena arah perahu ketika nelayan meloncat berlawanan. Ya. Mudah-mudahan teman-teman mengerti ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Soal yang kedua, sebuah bola besi bermassa 0,5 kg yang bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon menembus bola besi lainnya bermassa 0,4 kg yang sedang bergerak mendekatinya dengan kecepatan 8 meter per sekon. Kedua bola bertumbukan tidak lenting sama sekali. Tentukan A dan B. Nah, ini kita sudah masuk ke kasus tumbukan dan jelas dari soalnya menyatakan tidak lenting sama sekali. Ya, ingat syarat-syarat tadi yang tumbukan tidak lenting sama sekali. Berlaku hukum kekekalan momentum, tidak berlaku energi kinetik total sama sebelum dan sesudah ya, tidak berlaku. Kemudian yang ketiga, setelah tumbukan, iya, kedua benda akan saling menempel atau bergerak berbarengan. Itu syaratnya harus dipahami dulu tuh. Data yang kita punya, M1 sama dengan 0,5, M2 0,4, V1 sama dengan 2, V2 sama dengan 8. Nah, di sini yang harus hati-hati. Kenapa? Ingat, kecepatan adalah vektor, momentum adalah vektor. Maka perhatikan arah. Ketika ada kata mendekati itu kan artinya gerakan saling berlawanan arah. Kalau berlawanan arah berarti salah satunya harus ada yang bertanda negatif. Kalau 2 meter per sekon ini positif, katakanlah bola yang hitam nih ya, dia punya kecepatan positif 2 meter per sekon, didekati oleh benda kedua, didekati berarti arahnya berlawanan nih, ya kan? Sehingga benda kedua di sini punya kecepatan negatif 8 meter per sekon. Langsung ke penyelesaiannya ya. Berlaku hukum kekekalan momentum. Persamaannya setelah tumbukan menjadi M1 ditambah M2 V aksen. Kenapa V aksen saja? Ya karena setelah tumbukan kedua benda saling menempel sehingga kecepatan setelah tumbukan menjadi sama, milik bersama. Langsung dimasukkan angka atau data yang kita punya. M1 0,5, V1 2, M2 0,4, V2 karena berlawan arah menjadi negatif 8. Kemudian sama dengan M1 0,5 ditambah M2 0,4 V aksen.
tinggal matematisnya saja ya. Jadi di sini kan menjadi negatif 2,2 sama dengan 0,9 V aksen, maka V aksen saya bagikan, dapatlah hasil akhirnya negatif 2,44 meter per sekon. Tanda negatif menunjukkan bahwa setelah tumbukan, kedua benda ini akan bergerak ke arah kiri. Ya kan tadi kita anggap yang 2 meter per sekon, benda 2 dia ke kanan, kemudian didekati oleh benda kedua 8 meter per sekon ke arah kiri. Jadi setelah tumbukan tandanya negatif kecepatannya, maka kedua benda bergerak ke arah kiri. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah mencari persentase energi kinetik yang berkurang. Itu syarat yang kedua ya. Energi kinetik total sistem sebelum dan sesudah tumbukan tidak tetap, tidak sama besar, tetapi berkurang, ya kan? Maka untuk mencari persentase energi kinetiknya, kita cari dulu energi kinetik sebelum dan energi kinetik sesudah. Energi kinetik total sebelum berarti kita punya setengah M1 V1 kuadrat ditambah setengah M2 V2 kuadrat. Artinya ini adalah energi kinetik total yang dimiliki oleh benda satu ditambah benda kedua. Ini kan sama-sama punya setengah ya, jadi saya faktorkan di depan setengahnya di situ. Tinggal masukkan data M1 V1, M2 V2. Secara matematis bisa diselesaikan ya, bisa diikutin ya, sehingga kita dapat energi kinetik sebelum adalah 13,8 Joule. Kemudian energi kinetik sesudah tumbukan. Nah, di sini hanya V aksen saja. Nah, ada lagi V1 atau V2 karena kecepatan kedua benda sama. Artinya setengah V aksen ini kan sama ya antara benda satu sama benda 2, saya faktorkan, berarti di depannya sini adalah setengah V aksen kuadrat. Tinggal kita jumlahkan saja massa benda 1 dan massa benda 2. Matematisnya biasa ya, sehingga kita dapatkan EK sesudah adalah 2,68 Joule. Oke, ya ini mohon maaf, ini V ini bukan satuan ya. Sehingga untuk mencari persentase rumusnya adalah delta EK. Delta itu berarti energi kinetik sesudah dikurang energi kinetik sebelum. Pak, nanti jadi negatif hasilnya. Ya enggak apa-apa. Justru tanda negatif itu menunjukkan bahwa energi kinetiknya menjadi berkurang. Dibagi dengan energi kinetik sebelum. Ini yang 13,8 tadi ya, dikali 100%. Silakan teman-teman explore sendiri, teruskan sendiri. Ya, karena kalau mau dibahas di sini takutnya waktunya kepanjangan. Kita lanjutkan ke soal yang ketiga. Sebuah peluru dengan massa 10 gram dan kecepatan 900 meter per sekon. Wah, cepat banget ya karena peluru ya. Mengenai dan menembus sebuah balok dengan massa 80 kg yang diam di bidang datar tanpa gesekan. Kecepatan peluru setelah menembus balok adalah 100 meter per sekon. Tentukan A, B, C. Nah, di sini ada pertanyaan yang B. Tentukan jenis tumbukan pada peristiwa ini. Menurut teman-teman nih, kira-kira ada peluru nabrak balok, terus pelurunya nembus balok itu. Kira-kira jenis tumbukannya apa sih? Apakah lenting sempurna, terlenting sama sekali, atau lenting sebagian? Oke, mari kita bahas ya. Seperti biasa kita tuliskan datanya. Oh maaf, saya tidak tuliskan data rupanya di sini ya. Artinya teman-teman cobalah explore sendiri ya, seperti yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Yang perlu hati-hati di sini adalah satuannya. Massa peluru dia 10 gram. Harusnya diubah dulu ke kilogram. Berarti kita dapat 0,01 kilogram. Langsung saja kita masukkan. Jenis tumbukan apapun tetap gunakan dulu hukum kekekalan momentum. Maka persamaannya seperti ini. Bisa dibaca ya. Tinggal dimasukkan datanya. Massa peluru 0,01, V peluru sebelum nabrak balok nih ya, 900. Kemudian ini kenapa 0? Nah jelas di sini sebelum ditabrak oleh peluru baloknya diam. Kalau diam berarti kecepatannya adalah 0. 0 dikalikan massanya berapapun hasilnya 0. Sama dengan massa pelurunya tadi 0,01 dikalikan V peluru setelah menumbuk atau menembus balok adalah 100. Yang kita cari adalah kecepatan balok sesudah ditumbuk oleh peluru. Masukkan seperti biasa 9 tambah 0 sama dengan ini 0,1 kali 100 jadi 1 ditambah 80 VB aksen. 9 tambah 0 kan 9 nih. Kemudian ini satunya saya pindahkan ruas ya, maka menjadi negatif 1. Sebelah kanannya tinggal ini 80 VB aksen. Maka ini 9 kurang 1 sama dengan 8, 8 sama dengan 80 VB aksen. Mencari VB aksen sama dengan 8 dibagi 80.
0,1 meter per sekon. Wah, pelan banget ya. Ya wajar, karena kalau kita lihat massa baloknya ini gede banget, lebih gede dari massa pelurunya, 80 kg loh ya. Pasti berat banget tuh. Jadi ketika ditembus dia gerakannya hanya pelan saja, 0,1 meter per sekon. Nah, untuk pertanyaan yang B, kita mencari dengan rumus E untuk melihat jenis tumbukannya itu. Ya kan tadi ada syaratnya tuh ya. Setiap tumbukan punya nilai E masing-masing. Kalau sempurna nilai E-nya 1, tidak lenting sama sekali, dia nilai E-nya 0. Kalau lenting sebagian, nilainya di antara 0 hingga 1. Berarti 0, sekian. Nah, setelah saya masukkan rumusnya, rumus E, ternyata saya dapatkan nilai E-nya sama dengan 0,111. Bisa kita simpulkan jenis tumbukan ini adalah lenting sebagian. Oke. Kemudian yang C, sama kayak soal sebelumnya, mencari persentase energi kinetik sistem yang hilang. Rumusnya delta EK. Berarti teman-teman harus cari dulu energi kinetik sistem sebelum tumbukan, kemudian energi kinetik sistem sesudah tumbukan, baru dikurangkan. Tinggal diikuti rumus yang ada di sini. Ini saya jadikan sebagai quiz. Jadi di video kali ini saya kembali akan memberikan reward kepada teman-teman yang berhasil mencari berapakah persentase energi kinetik sistem yang hilang untuk soal ini. Iya, silakan dicoba ya teman-teman ya. Tetap semangat belajar pastinya. Ditunggu ditunggu saja rewardnya dari saya. Yang pastinya saya berharap teman-teman antusias untuk mengikuti materi ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan video pembelajaran kali ini bermanfaat. Tetap di rumah saja untuk kebaikan kita bersama. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.